Hello, welcome back in JJ Channel. Sekarang kita akan membacakan Yohanes 7 yang berjudul Yesus pergi ke Yerusalem untuk Hari Raya Pondok Daun. Sebelum kita membacakan, ayo kita berdoa. Allah Bapa kami yang suci, yang ada di surga, berkata sini kami sedang berdoa ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami membaca Alkitab yang suci Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu memberkati kami Tuhan. Terima Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Kita bacakan, sesudah itu Yesus berjalan ke keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yehuda, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu juga dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yehuda, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat yang sembunyi. Jikalau ia mau diketahui di muka umum, jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampaklah dirimu kepada dunia." Sebab saudara-saudarinya pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab ia bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap." Demikian katanya kepada mereka. Dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudaranya itu tidak terang-terangan, tetapi diam-diam, orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Dan orang banyak terdengar bisik-bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia, karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Ayo kita bacakan yang selanjutnya. Judulnya adalah kesaksian Yesus tentang dirinya. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata kepadanya dan kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entahlah aku berkata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutus, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku?" Orang banyak itu menjawab, "Engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Dari Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat.
Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Ayo kita bacakan yang selanjutnya. Judulnya adalah Pertentangan tentang asal Yesus. Berapa orang di Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mau mereka yang mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluhana yang mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang seorang yang ini yang kita tahu asal namanya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang kamu kenal dan kamu tahu aku dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendak diriku sendiri, tetapi aku diutus olehnya yang benar, yang tidak kamu kenal. Dan aku kenal dia, sebab aku datang dari dia, dan dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada yang banyak yang percaya kepadanya. Dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan melebihkan banyak mukjizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini? Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia. Karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga Bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu saja, aku ada bersama padamu. Dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab aku tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Orang Yahudi itu pun berkata seorang kepada yang lain, "Kemanakah ia pergi sehingga tidak ada dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang hanya tinggal di peraturan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Mari kita bacakan yang selanjutnya, yang berjudul Air Sumber Hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu hari puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah, datanglah kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Berapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar Nabi yang akan datang." Yang lain berkata, Ia ini Mesias." Tetapi yang lain berkata, "Bukan Mesias, tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal, maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Berapa orang yang di antara mereka mau menangkap
dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Ayo kita bacakan yang terakhir. Judulnya adalah Yesus dibela oleh Nikodemus. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam dan kepala orang Farisi yang berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Dia penjaga-penjaga itu, mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah ada seorang manusia yang berkata seperti orang itu. Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga yang juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang yang di antara orang-orang Farisi, tetapi orang banyak ini tidak mengenal hukum Taurat? Terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita? Dan hukum seorang yang belum didengar dan sebelum ia mengetahui apa yang dibuatnya. Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Sedikitkah kitab suci yang engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea? Jadi sampai sinilah kita membaca. Sebelum kita mengending, ayo kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, berkat saat ini kami sudah membaca kitab yang suci Tuhan. Berkatlah saat ini, ampuni dosa kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Masih Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you for watching. See you next video. Bye bye guys. Welcome back. And don't forget like, share, and subscribe. Bye.